Udah 2 kali saya dikecewakan sama penulis ini. Halo, welcome back to my channel. Saya Rachel dari Rachel's Library dan terima kasih banyak untuk yang udah mampir ke channel saya. Di postingan kali ini saya akan sharing buku-buku yang saya baca selama bulan September dan Oktober. So without any further ado, kita langsung aja. Untuk buku yang pertama ada Saha Mansion dari Cho Nam-ju. Sudah pernah saya review, ada di sini. Dan pernah didiskusikan juga secara live bersama Krisan. Lalu ada Dolagut, Toko Penjual Mimpi, karya Limie, juga sudah pernah saya review, ada di sini. Selanjutnya ada Ferris Wheel at Night, karya Minato Kanai Sensei. Novel ini adalah novel ketiga yang diterjemahkan dan diterbitkan oleh penerbit Haru. Berbeda dengan Penance dan Confessions, novel ini walaupun mengambil tema keluarga, tapi unsur Iyamisunya itu sedikit sekali. Ferris Wheel at Night lebih banyak menceritakan tentang hubungan antar keluarga, hubungan di lingkungan tetangga, dan menurut saya ini lebih cocok dikategorikan sebagai domestic drama. Ferris Wheel at Night menceritakan tentang 3 keluarga. Mereka bertetangga dan mereka tinggal di sebuah kompleks elit di Bukit Hibari. 3 keluarga tersebut adalah keluarga Endo, keluarga Takahashi, dan Kojima Satoko yang dipanggil sebagai emak glitter oleh anak dari keluarga Endo. Keluarga Endo terdiri dari Keisuke, kepala keluarga tersebut. Ia bekerja sebagai pegawai bangunan. Lalu ada Mayumi, istri Keisuke, bekerja sebagai pegawai di supermarket. Lalu ada Ayaka, putri satu-satunya keluarga Endo. Mayu punya mimpi, ia tuh ingin banget tinggal di kompleks Hibari karena kompleks itu terkenal dengan lingkungannya yang baik, juga keluarga elit tinggal di sana. Di dekat kompleks tersebut ada SMA Putri S, yaitu sekolah impian Ayaka. Ia tuh ingin banget masuk ke sekolah tersebut. Dan akhirnya mereka membangun rumah kecil di sepetak tanah yang nggak terlalu besar di kompleks Bukit Hibari itu. Tetapi sayangnya Ayaka nggak berhasil masuk ke SMA tersebut. Akibatnya Ayaka menjadi tantrum dan yang menjadi sasaran adalah ibunya. Tetangga sering banget mendengar keributan dari rumah keluarga Endo dan ini membuat tetangga-tetangga di Bukit Hibari itu merasa nggak nyaman. Sementara itu keluarga Takahashi tinggal di seberang rumah keluarga Endo. Ayahnya, Hiroyuki, berprofesi sebagai dokter, lalu istrinya Junko, ia cantik dan anggun. Junko adalah istri kedua Hiroyuki. Dari istri pertama, Hiroyuki memiliki seorang anak, yaitu Yoshiyuki. Ia sedang kuliah kedokteran dan tinggal tidak jauh dari kampusnya. Sementara bersama Junko, ia memiliki 2 orang anak. Anak pertama adalah Hinako, siswi SMA Putri S, sekolah impian Ayaka. Anak yang paling kecil bernama Shinji, ia jago main basket dan berwajah tampan seperti idol. Rumah mereka itu megah banget dan dari luar terlihat seperti keluarga yang perfect. Suatu hari ada tragedi yang terjadi di rumah tersebut. Hiroyuki ditemukan tewas dan polisi menduga pelakunya adalah keluarganya sendiri. Junko akhirnya menyerahkan diri dan mengaku sebagai pembunuh suaminya. Pada malam kejadian, Shinji menghilang sehingga menimbulkan kecurigaan orang-orang juga terhadap Shinji. Kojima Satoko, wanita parubaya, dia dikenal sebagai tukang gosip dan suka kepo akan urusan rumah tangga orang lain. Dan memang tokoh ini ngeselin, tetapi ada satu peristiwa yang dimana Kojima ini membantu menyelesaikan masalah sebuah keluarga. Ferris Wheel at Night membuat saya merenung dan berpikir akan arti keluarga dan juga bagaimana kita menempatkan diri di keluarga, teman-teman, lingkungan, juga tetangga sekitar. Yang saya suka dari novel ini adalah family values-nya yang jadi tema utama dan bagaimana di dalam keluarga itu, ya seperti kita tahu,
Keluarga itu pasti ada aja masalahnya, tetapi selalu ada cara untuk menyelesaikan setiap masalah. Yang saya kurang sukai dari novel ini adalah karakternya yang tidak membuat saya bersimpati. Saya nggak gitu suka dengan karakter-karakter di sini. Karakter yang saya suka di novel ini ada Hiroyuki dan dua orang teman Hinako yang membantu untuk membersihkan tulisan-tulisan di kertas yang menempel di pagar dan tembok rumah mereka. Overall novel ini oke, tapi masih kurang memuaskan menurut saya. Dilihat dari segi domestic fiction pun masih ada kurang gregetnya. Ya, saya kurang puas sih dengan novel ini. Tapi kalau kamu mau membaca tentang novel domestic drama, ya ini masih bisa dibaca sih. At least Ferris Wheel at Night masih jauh lebih mending daripada satu novel yang ini. Plain Truth ditulis oleh Jodi Picoult lagi-lagi mempertanyakan tentang moral, religious values, dan juga hukum. Untuk mendalami risetnya, Jodi Picoult sampai tinggal di komunitas kaum Amish untuk mempelajari bagaimana kepercayaan mereka, budaya, sampai bahasanya. Dan memang keunggulan dan poin plus dari tulisan Jodi Picoult adalah risetnya yang sangat mendalam. Karena novel ini bercerita tentang tokohnya yang menjadi anggota komunitas Amish, jadi saya mau cerita sedikit ya. Untuk yang belum familiar, Amish adalah sebuah komunitas Kristen yang alirannya itu Anabaptis. Mereka tinggal di Amerika Serikat dan ada juga yang di Kanada. Mereka ini enggak seperti kita yang hidup dengan teknologi modern. Kaum Amish menolak untuk menggunakan teknologi modern dalam menunjang hidup mereka. Tidak seperti kita yang ada smartphone, ada TV, dan lain sebagainya. Mereka sama sekali hidup secara tradisional, menggunakan alat-alat tradisional, kendaraan pun juga tradisional. Listrik juga mereka tidak pakai. Dan mereka juga masih memakai busana yang kuno. Plain Truth mengusung genre misteri dan legal drama dan ada unsur domestic fictionnya. Menceritakan tentang Katie Fisher, usia 18 tahun, dia dituduh hamil di luar nikah dan dia membunuh bayinya yang baru lahir. Sebagai anggota komunitas Amish, tentu ini sangat menghebohkan, baik di komunitas Amish maupun di dunia luar. Terutama dunia luar, mereka menganggap ini adalah suatu hal yang luar biasa karena kaum Amish dikenal sebagai kaum yang sangat taat dengan agamanya. Berdasarkan laporan medis, ternyata Katie ini memang sudah pernah hamil dan melahirkan. Tetapi dia itu tetap menyangkal, tidak mau mengakui bahwa dirinya hamil, melahirkan, apalagi membunuh bayinya. Lalu muncul Ellie Hathaway, 39 tahun dan masih single. Dia bersedia untuk menjadi pengacara Katie. Lalu Ellie tinggal di rumah keluarga Fisher untuk menjalin kedekatan dengan Katie supaya membantunya di persidangan nanti. Tetapi di tengah jalan saat Ellie mempersiapkan argumen-argumen dan pembelaannya, pengakuan dan kesaksian Katie berubah lagi dan sangat unreliable sehingga membuat pusing Ellie sebagai pengacaranya. Katie memiliki seorang pacar, dia itu anggota komunitas Amish juga, dan ternyata dia punya seorang pacar lagi. Pacarnya ini adalah teman dari kakaknya yang sudah keluar dari komunitas Amish. Dan tentu saja ini bikin pusing semua pihak. Sampai di persidangan, novel ini page turner. Walaupun tebal, ini sekitar 524 halaman. Dan drama persidangannya juga sangat menarik dan bikin tegang gitu. Saya suka banget. Tetapi yang bikin turn off, mendekati ending, ini benar-benar anti klimaks. Bikin kesel. Kayak naik roller coaster sampai tingkat tertinggi langsung dijatuhin gitu. Dan nggak ada excitementnya lagi gitu, udah anti klimaks dan sangat mengesalkan. Ini bener-bener saya kecewa banget dengan novel ini. Ini sih udah lebih dari bitter sih menurut saya. Aduh, bener-bener kesel deh. Saya baru pertama kali sih baca novel tuh yang bikin saya kesel banget gitu. Nggak tahu memang mood saya yang jelek, apa
But I don't know, saya iseng cek di Goodreads, ternyata memang ada juga sih yang merasakan apa yang saya rasakan. Tapi kalau kalian penasaran dengan kehidupan komunitas Amish dan juga drama persidangan, ya boleh sih dibaca. Finally, akhirnya ini novel terbaik yang saya baca di bulan Oktober. The Long Walk by Stephen King. Dulu dia menulisnya under pseudonym Richard Bachman. Novel ini ditulis saat Stephen King masih berusia 18 tahun, tahun 1979. Genrenya dystopian psychological horror, dan ketika saya membaca di tahun 2021 ini, nggak terasa jadulnya sih. Masih memikat dan nggak lekang oleh zaman. Novel ini vibe-nya mirip-mirip dengan The Hunger Games dan serial Squid Game. The Long Walk menceritakan tentang 100 remaja pria yang dipilih melalui undian yang disiarkan langsung melalui televisi. Yang mengadakan acara ini adalah US Army, tapi versi alternate history-nya. Dan pemimpinnya ini digambarkan sebagai pemimpin yang tiran atau ya diktator. Nah, si 100 orang remaja pria ini, mereka harus mengikuti lomba jalan dan mereka tidak boleh berhenti sebelum mereka disuruh untuk stop. Dan ada peraturannya, kalau mereka berjalan di bawah 6,5 km per jam, maka mereka akan diberikan peringatan, 3 kali peringatan, mereka akan ditembak mati. Pemenang lomba ini akan mendapatkan grand prize, yaitu apapun yang ia inginkan dan berlaku seumur hidup. Lomba jalan ini dianggap sebagai olahraga nasional, disiarkan langsung di televisi, bahkan ada banyak penonton yang datang ke TKP untuk mendukung jagoannya sambil membawakan spanduk atau poster. Yang saya suka dari novel ini adalah premisnya sederhana, tetapi bagaimana Stephen King itu bisa mengembangkan ceritanya menjadi sangat menarik, menegangkan, dan tidak lekang oleh zaman. Di sini diceritakan karakternya pada saat start, mereka happy, mereka semangat ikut lomba jalan ini karena mereka ingin dapat grand prize tersebut. Tetapi seiring mereka mengikuti lomba jalan dan mereka tidak berhenti, mereka mengalami stres, depresi, kelelahan fisik dan mental, dan akhirnya ya karakter-karakter itu berubah dan mungkin ada yang keluar aslinya. Dan yang menarik adalah bagaimana si karakter-karakter ini dari berbagai macam latar belakang, mereka punya tujuan karena ingin mendapatkan grand prize. And they're willing to do anything to get that prize. Ini kalau di kehidupan nyata ya kira-kira seperti itulah ya. People will do anything to get money. Kalau orang-orang menganggap si komandan army ini adalah antagonis, saya menganggap semua tokoh yang ikut dalam lomba ini, mereka juga punya dark side. Dan mereka semua greedy karena mereka ingin mendapatkan hadiah itu. Ada kemiripan ya dengan Squid Game di sini. Yang saya kurang suka dari novel ini adalah bagaimana para wanitanya digambarkan sebagai objek. Tapi mungkin karena pada tahun-tahun itu, tahun 70-80-an, penggambaran wanita itu ya seperti itu. Dan dulu belum ada Me Too movement. Overall, saya suka dengan novel ini. Ini adalah novel yang cukup brilliant. Dan menurut orang-orang yang sudah membaca, katanya novel ini adalah metafor dari Perang Vietnam. Karena saya nggak familiar dengan Perang Vietnam, jadi saya menganggap novel ini tuh metafor dalam hidup. Di mana kita berjalan, kita menjalani hidup ini, kita nggak akan pernah tahu sampai kapan kita akan berhenti. Karena semua keputusan ada di tangan Tuhan. Dan di dalam perjalanan ini kita ketemu dengan berbagai orang, karakter yang berbeda-beda. Ada yang suka dengan kita, ada yang bisa dijadikan sahabat, ada yang benci dengan kita, ada backstabber. Ini digambarkan dengan sangat sempurna di novel ini. Dan di dalam perjalanan hidup kita ada aja mengalami kehilangan, ada teman, mungkin keluarga, tetangga yang meninggal. Ini semua terangkum di novel ini. Dan satu hal lagi yang mengingatkan saya, setelah membaca novel ini juga seolah saya tuh dikasih reminder untuk memiliki tujuan hidup.
Di dalam perjalanan hidup selalu ada aja rintangan, ada gangguan dan segala macam masalah, tetapi kita harus tetap positive thinking, positive attitude. Kita terus berjalan, mencapai tujuan, sampai kita disuruh berhenti sama Tuhan. Kalau kalian pengen baca novel yang tadi saya sebutkan, atau yang mungkin udah pernah baca, bisa tuliskan kesan-kesannya di kolom komentar. Thank you so much for watching. Stay healthy, be happy, and see you next time.